Wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok Pulau Kalimantan Keragaman Budaya, di mana di sini bersama saya, Anissa Chandra Kirana, dengan NIM 24-535-491, garing GE, garing 10429, serta teman saya, Dan saya dari Atakisa Widayani, NIM 24 535821 GE 1436. Baik, jadi sesuai dengan judul yang ada, di sini kami akan mempresentasikan mengenai Pulau Kalimantan dengan keragaman budayanya. Teman-teman di sini pasti tahu bahwasanya Kalimantan memiliki beberapa provinsi yang tentunya juga memiliki berbagai macam karakteristik yang ada nih. Wah, gimana ya itu, Ri? Nah, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja nih. Oke. Oke, jadi yang pertama ada pengantar ekoregion sendiri. Nah, ekoregion sendiri merupakan satuan wilayah ekologis yang dibedakan berdasarkan kesamaan karakteristik biofisik, termasuk seperti iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan juga keanekaragaman hayati. Pembagian ekoregion ini bertujuan untuk memahami pola sebaran ekosistem secara lebih komprehensif, sehingga setiap wilayah dapat dikelola sesuai kapasitas lingkungan dan juga potensi biologisnya. Konsep ekoregion ini berkembang dari kebutuhan untuk memadukan pendekatan biogeografi dan juga manajemen sumber daya alam agar pengelolaan lingkungan dilakukan secara lebih berbasis fakta ilmiah. Nah, dalam konteks perencanaan lingkungan sendiri, ekoregion ini penting karena menjadi dasar dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disebut sebagai RPPLH. Kebutuhan daya dukung serta daya tampung lingkungan dan juga identifikasi kawasan yang rentan terhadap kerusakan ekologis itu juga dilakukan. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman, kita juga harus tahu bahwasannya di Kalimantan sendiri ini memiliki beberapa karakteristik ekoregion. Nah, yang pertama di sini dapat kita lihat dari karakteristik bentang alamnya, di mana tersusun atas pegunungan sebagai hulu sungai besar, sehingga dikenal pula sebagai Heart of Borneo. Di bawahnya juga tersusun nih dataran gambut sebagai penyebab sering terjadinya kebakaran di Kalimantan. Wah, yang selanjutnya, kita juga memiliki ekosistem buatan yang tersusun atas perkotaan besar seperti Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, serta hutan tanaman. Secara lebih lanjut, bentang alam Pulau Kalimantan ini sangat berkaitan dengan ekoregion yang ada baik dari karakteristik geomorfologi, iklim, flora, fauna, dan fungsi ekosistem yang berbeda. Beberapa ekoregion utamanya yang dapat kita lihat seperti ekoregion pegunungan struktural kompleks Meratus, seperti yang ada sekitar 27,7% luas Kalimantan, kemudian juga terdapat ekoregion dataran fluvial, ekoregion rawa air tawar, ekoregion hutan hujan dataran rendah dan pegunungan, serta di pesisir juga terdapat ekosistem mangrove dan hutan pantai yang khas nih. Nah, yang selanjutnya kita juga memiliki DAS atau daerah aliran sungai yang terdiri atas 14 sistem wilayah sungai atau SWS serta 38 DAS atau subdas yang ada di Pulau Kalimantan. Secara lebih lanjut, di Pulau Kalimantan ini kan memang memiliki wilayah geografis yang mengalirkan air hujan ke sungai utama yang mengaliri pulau ini. Nah, di Pulau Kalimantan ini terbagi atas 4 provinsi utama, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Dengan DAS di Kalimantan ini sangat penting tentunya sebagai penyangga utama sumber air bagi ekosistem daratan dan manusia yang tinggal di sekitarnya. Pengelolaan DAS dan SWS di Kalimantan berperan dalam menjaga keimbangan ekologis dan mencegah masalah hidrologi seperti banjir, kekeringan, terutama karena Pulau Kalimantan memiliki karakteristik dataran gambut yang mudah terbakar. Dengan total 38 DAS dan 14 SWS yang tersebar di 4 provinsi, pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara terpadu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain itu pula teman-teman, kita tidak hanya ada di dua ekoregion itu saja. Namun kita juga memiliki karakteristik iklim dengan kondisinya itu secara umum adalah
iklim tropis dengan kelembaban tinggi dan curah hujan yang besar sepanjang tahunnya. Suhu rata-rata di Kalimantan sendiri itu berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Curah hujan tahunan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah mencapai sekitar 2.800 mm dan distribusi curah hujan hampir merata sepanjang tahunnya meskipun ada bulan-bulan dengan curah hujan yang lebih tinggi yang menandai musim hujan. Kalau di sosial budayanya sendiri nih, sosial budaya di Pulau Kalimantan itu sangat kaya dan beragam, mencerminkan keberagaman suku dan tradisi masyarakat di pulau ini. Seperti contohnya pada upacara adat dan ritual spiritual, seperti di upacara belian untuk suku Dayak, tarian tradisional seperti tari hudok, bahasa dan musik tradisional yang bervariasi, serta alat musik yang khas. Adapun adat istiadat yang mengatur kehidupan sosial, pernikahan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan, hingga kehidupan masyarakat tradisional di pedalaman dan daerah pesisir pun masih menjadi salah satu karakteristik sosial budaya di Pulau Kalimantan ini, teman-teman. Tidak hanya itu pula, di bidang sosial lainnya seperti ekonomi, karakteristik ekoregion ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang melimpah dan pola pemanfaatannya. Ekoregion di Kalimantan banyak bergantung pada hasil hutan seperti rotan, kayu, dan hasil pertanian tradisional yang masih menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal. Namun di sisi lain, ada perkembangan ekonomi modern yang terlihat dari keberadaan lahan perkebunan sawit yang luas serta aktivitas pertambangan yang signifikan. Sektor ini menjadi salah satu uh, penyumbang terbesar dalam produk domestik regional bruto ataupun PDRB. Serta di sini kita juga memiliki flora dan fauna nih teman-teman dengan keberagamannya yang sangat kaya serta mencerminkan keanekaragaman ekosistem yang luas mulai dari pegunungan, dataran rendah, rawa hingga kawasan pantai dan laut. Nah, fauna Kalimantan itu juga sangat khas dengan banyak spesies endemiknya. Terdapat sekitar 222 jenis mamalia dengan 44 jenis endemik seperti orangutan, bekantan, gajah kerdil Borneo, macan dahan, kukang, dan juga beruang madu nih. Wah, ternyata banyak sekali ya memang endemik yang ada. Selain itu, Kalimantan memiliki sekitar 13 jenis primata dan banyak spesies unggas, reptil, dan ikan yang mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Serta yang terakhir kita punya kelembagaan masyarakat nih, di mana untuk kelembagaan masyarakat ini menjadi salah satu struktur adat dan pemerintahan lokal yang tinggi seperti di suku Dayak yang akan kita jelaskan pula di next slide, serta karakteristik kelembagaan masyarakat ini banyak didominasi oleh lembaga adat yang menjadi pusat pengorganisasian sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Pada masyarakat tradisional, terutama yang berasal dari suku Dayak, kelembagaan adat ini menjadi kedemangan atau yang berfungsi sebagai otoritas yang mengatur adat istiadat, penyelesaian konflik, pengelolaan sumber daya hutan, dan lainnya. Di tingkat provinsi dan kabupaten, kelembagaan adat telah diakui secara hukum melalui peraturan daerah yang mendukung eksistensi dan pemberdayaan mereka. Namun, kelembagaan ini juga tentunya mengalami tantangan dari modernisasi, perubahan sosial, dan hukum positif nasional yang kadang berpotensi menekan nilai-nilai adat. Meski demikian, lembaga adat tetap menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan dalam mengatur hubungan sosial dan menjaga keberlanjutan ekoregionnya. Wah, memang banyak sekali ya yang ada di Kalimantan ini. Selanjutnya ada apa nih, Ri? Oke, jadi di Ekoregion Kalimantan sendiri memiliki banyak keberagaman budaya. Salah satunya adalah suku. Nah, di dalam Pulau Kalimantan itu terdapat banyak suku-suku yang tersebar nih. Salah satunya adalah suku Dayak. Nah, suku Dayak yang biasa dipanggil Dayak atau Daya adalah suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan yang memiliki budaya sungai yang di masa sekarang itu setelah berkembangnya agama Islam di Borneo. Sebelumnya, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan dari orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perburuan atau sungai. Contohnya yaitu Bidayu dari bahasa kekeluargaan Dayak Bidayu itu sendiri, yaitu asal katanya Bi yang berarti orang dan Dayuk yang berarti hulu. Jadi, Bidayu berarti orang hulu dan juga masih banyak lainnya. Nah, kelompok suku Dayak itu terbagi menjadi banyak sub-suku yang kurang lebihnya berjumlah 405 sub. Lalu, suku bangsa Dayak sendiri terbagi menjadi dalam 6 suku besar, yaitu Apokayan, Renyah Kayan Bahau, Ot Gandung, Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan.
Nah, untuk selanjutnya sendiri, terdapat adat istiadat yang di dalam suku Dayak sendiri, yaitu terdapat upacara naik dango. Nah, upacara naik dango sendiri merupakan kegiatan panen padi atau pesta padi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak kepada Nek Jubata. Nek Jubata itu disebut sebagai sang pencipta di dalam suku Dayak. Nah, terhadap segala yang telah diperoleh oleh suku Dayak sendiri. Nah, tujuannya lagi supaya hasil panen tahun depan bisa lebih baik, serta masyarakat dihindarkan dari bencana dan malapetaka. Pelaksanaan upacara dilakukan dengan pelantunan doa dan suguhan yang terbuat dari hasil panen tahunan dan bahan makanan tambahan lainnya, seperti po atau salikat. Po atau salikat itu seperti lemang atau pulut dari beras ketan yang dimasak di dalam bambu. Ada juga tumpi cucur, lontong, atau nasi yang dibungkus dengan daun hitam seukuran kue. Nah, untuk selanjutnya lagi, terdapat banyak adat istiadat dari etnis Dayak, yaitu ada Sampore dan Lala. Nah, untuk Sampore sendiri, itu dilakukan dalam kehidupan seorang yang berhubungan dengan rehabilitasi hubungan yang pernah cacat. Sampore itu dilakukan oleh para dukun-dukun. Lalu, selanjutnya, untuk Lala sendiri, Lala merupakan pantangan bagi masyarakat Dayak dengan melakukan sesuatu, baik itu pas makan, melakukan sesuatu, dan mengucapkan kata-kata. Nah, masa pantas sendiri itu bervariasi, bisa 3 hari, 7 hari, 44 hari, dan bahkan seumur hidup. Nah, itu diatur dalam tradisi masyarakat setempat. Untuk tujuannya sendiri adalah supaya setiap anggota masyarakat itu terhindar dari bahaya dan kekuatannya meningkat ataupun terkabulnya niat dalam pekerjaan. Selanjutnya terdapat Barma. Barma sendiri merupakan permohonan penutup atau ucapan syukur atas hasil pekerjaan seperti baroah, babalang, uang rasi, bapikis, basingangi, atau purian. Nah, kegiatan ini lebih bersifat pribadi atau bagian dari upacara keluarga yang secara privat. Selanjutnya, terdapat renyah. Renyah merupakan bahasa Dayak yang menyebutkan lagu atau nyanyian. Nah, isi nyanyiannya sendiri berupa pantun yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berkasih sayang, saling sindir, ataupun oleh orang tua yang menyampaikan pesan kepada anaknya. Selanjutnya, terdapat adat istiadat yang ini berunding Bacece. Bacece merupakan berunding di antara para tokoh, sanak keluarga, dan kerabat sekampung mengenai budi, hutang, atau hal lainnya dari orang tua, atau kepala keluarga, atau tokoh adat, ataupun tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia. Nah, perundingannya dipimpin oleh pemuka dari adat. Itu bertujuan agar arwah orang yang meninggal itu dapat lebih baik dan lebih aman di surga. Nah, yang keluarganya juga yang ditinggalkan dapat lebih tenang dan rukun. Selanjutnya, terdapat Pangka. Pangka merupakan upacara adat untuk memperingati Nebaruang Kuluk Merungkan pagi ke dunia. Nah, ini dilakukan sebelum upacara adat yang dipimpin oleh pemimpin lagi dilaksanakan dan terlebih dahulu dilakukannya sembahyang bersama. Lalu yang terakhir adalah Muraatem. Ya, Muraatem merupakan doa agar seseorang itu tidak ditimpa malapetaka. Nah, untuk adat tradisi ini itu sifatnya pribadi dan perorangan. Nah, selain adat istiadat dari etnis Dayak, terdapat rumah adat Dayak. Nah, rumah adat Dayak ini disebut dengan rumah adat Radang. Nah, rumah adat ini merupakan sebutan untuk rumah asli masyarakat Dayak kayak Sanayan. Dan begini ciri khas yang menonjol di rumah adat Radang ini adalah struktur bangunan yang terdiri dari beberapa bagian dan menyatu antara satu rumah dengan rumah lainnya. Nah, rumah adat ini memiliki tiang rumah yang tinggi, sekitar 3-5 meter dari tanah yang terbuat dari kayu ulin dan memiliki bagian lorong luar dan dalam yang tersambung. Nah, rumah radang ini merupakan bahasa Dayak kayak Kanayan yang dalam bahasa Indonesia berarti rumah betang atau rumah panjang yang merupakan simbol semangat kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat Dayak. Nah,
Karakteristik dari rumah adat Radang ini merupakan sebutan rumah asli untuk adat Dayak. Yang berciri khas ciri yang menonjol itu adalah struktur bangunannya terdiri dari beberapa bagian dan menyatu antara satu rumah ke rumah lainnya yang memiliki panjang hampir 300 meter yang terdiri dari 42 pintu, dan rumah adat ini menampung 600 orang di ruang utama. Ruang-ruang ini biasanya terdiri dari sado, pado, bilik, dan dapur. Nah, sado itu merupakan pelataran tingkat bawah yang biasanya merupakan jalur lalu lalang di rumah. Nah, ukiran yang terdapat pada bangunan umumnya melambangkan penguasa bumi, penguasa dunia di atas dan juga di mana tanah, yang dilambang dengan ukiran burung, tikang, dan kepala naga. Selanjutnya, ada pintu akses yang ke dalam mesti melalui lewat tangga di bawah kolong yang terbuat dari kayu bulat dilengkapi anak tangga untuk mempermudah pijakan. Lalu terdapat ruangan-ruangan yang dibuat berjejer, yang artinya setiap pintu kamarnya semua menghadap ke ruang los yang dibuat sepanjang bangunan utama dengan lebar kira-kira seperempat lebar bangunan utama. Sedangkan 3/4 bangunannya itu digunakan sebagai ruang atau kamar tidur. Nah, selanjutnya terdapat suku lain yang terdapat di Pulau Kalimantan sendiri, yaitu suku Melayu. Nah, kelompok etnik Melayu merupakan kelompok etnik mayoritas yang tersebar di kawasan pesisir dan merupakan kelompok etnik yang telah lama bermukim di daerah Kalimantan Barat. Nah, suku Melayu ini berasal dari anak benua dan kepulauan yang berpusat di Asia Tenggara, meliputi negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Burma, Kamboja, dan yang lain-lain. Nah, keberadaan masyarakat Melayu ini tidak terlepas dari sejarah kota Pontianak. Peranan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kota Pontianak yang berdirinya itu seorang Dayak pada kerajaan Matan, keturunan Dayak yang telah masuk Islam. Pada dasarnya, Melayu di Kalimantan Barat adalah orang Dayak yang masuk agama Islam, yang disebut juga dengan orang laut. Sedangkan yang beragama lain disebut dengan orang adat. Namun, banyak juga terdapat orang yang Melayu yang bukan keturunan Dayak. Nah, masyarakat etnis Melayu ini dibedakan menurut daerah administrasinya, yaitu Melayu Pontianak, Melayu Sambas, Melayu Mempawah, Melayu Sanggau, Melayu Sintang, Melayu Ketapang, dan Melayu Kapuasulu. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan karena pada masa lalu, masing-masing daerah diperintah oleh raja-raja lokal yang berdiri sendiri-sendiri dan juga terlihat pada bahasa dialek yang dipergunakan. Selanjutnya, pada suku Melayu sendiri terdapat beberapa adat istiadat yang etnik ada di suku Melayu sendiri, yaitu yang pertama adalah tradisi tepung tawar. Tradisi tepung tawar merupakan bahan upacara tradisi tepung yang terdiri dari tepung beras, beras kuning, berteh daun juang-juang, daun gandarusa, daun pacar, serta minyak bau atau minyak kubis jika diperlukan. Nah, tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan keberkahan. Terdapat 4 jenis utama dari tepung tawar ini. Yang pertama ada tepung tawar badan. Nah, tepung tawar badan ini dilakukan untuk anak-anak yang digunting rambut, naik ayun, pernikahan, hitam, keluarga yang berduka, atau pelawatan baru atau dikenai musibah. Nah, maknanya sebagai doa untuk keselamatan. Selanjutnya, ada tepung tawar mayit yang ditujukan agar keluarga yang ditinggalkan sabar, dijauhkan musibah, dan menerima takdir dengan ikhlas. Nah, selanjutnya, ada tepung tawar peralatan. Nah, tradisi tepung tawar peralatan ini dilakukan pada kendaraan baru atau setelah musibah yang bertujuan untuk memohon keselamatan dalam penggunaan. Selanjutnya, yang terakhir ada tepung tawar rumah. Tepung tawar rumah ini dilakukan saat hajatan untuk memohon perlindungan dan keselamatan bagi penghuni rumah. Nah, untuk selanjutnya, terdapat tradisi lain dalam masyarakat suku Melayu, yaitu ada suguhan makanan tersaji dalam 3 gelombang. Suguhan makanan tersaji ini merupakan jamuan dalam adat Melayu yang disajikan dalam 3 sesi. Yang gelombang pertama merupakan nasi putih, lauk pauk,
seperti ikan pedas, ayam, ikan asin, sambal belacan, pisang, dan juga terkadang terdapat cengkalak. Lalu yang belum kedua itu yang disebut juga sebagai pencuci mulut, yaitu berisi kue tradisional seperti bingkai berendam, belodar, roti cup, serta kopi kecil. Nah, yang gelombang terakhir, yang gelombang ketiga, itu berisi air sebat yang berupa minuman berwarna merah hati sebagai tanda bahwa acaranya telah selesai dan itu juga dengan sholawat. Lalu ada sisi dari yang lain, ini terdapat ciri khas rumah Melayu. Rumah Melayu, rumah bagi masyarakat etnis Melayu itu sebagai cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, dan juga tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua terhadap anaknya. Nah, dari sini pembangunan rumah tradisionalnya disebut dengan istilah seni bina. Bagi masyarakat etnis Melayu, rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, nah, tapi merupakan tempat untuk melakukan tiap-tiap kegiatan dalam kehidupan, tapi juga menjadi lambang kesempurnaan. Nah, pada rumah adat Melayu sendiri terdapat beberapa bagian-bagian, yakni atap dan lingkungan utama dari daun nipah dan daun rumbia, perabot dan tebar layar perabot, tiang, pintu, jendela, tangga, dinding, lantai, dan lantai. Nah, untuk selanjutnya terdapat juga suku Banjar yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, suku Banjar sendiri merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Kalimantan Selatan yang memiliki budaya khas hasil perpaduan antara tradisi Melayu, Dayak, dan pengaruh Islam. Nah, budaya Banjar berkembang kuat di wilayah sungai, terutama di daerah Martapura, Banjarmasin, dan sekitarnya. Sehingga banyak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terkait dengan sungai. Untuk suku Banjar sendiri, dari sisi bahasa, masyarakat Banjar menggunakan bahasa Banjar dengan beberapa dialek seperti Banjar Kuala dan Banjar Keliling. Bahasa ini menjadi media komunikasi sehari-hari dan merupakan elemen penting yang memperkuat identitas etnis. Dalam hal keseniannya, suku Banjar terkenal dengan seni tari seperti tari bakso kembang, tari radap rahayu, serta tari musik tradisional seperti panting dan madiin, yaitu seni berbalas pantun dengan irama cepat dan improvisatif. Selain itu, terdapat juga kesenian teater tradisional seperti wayang Banjar yang memperlihatkan perpaduan budaya Jawa dan juga Banjar. Nah, dalam suku Banjar ini terdapat rumah adat dari suku Banjar yang bernama Rumah Hubungan Tinggi. Nah, Rumah Hubungan Tinggi ini merupakan rumah adat paling ikonik dari suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, rumah ini dikenal dari bentuk atapnya yang sangat tinggi dan menjulang, sehingga dinamakan hubungan tinggi. Nah, arsitekturnya mencerminkan paduan budaya Melayu, Dayak, dan nilai-nilai Islam yang berkembang dalam masyarakat Banjar. Ciri khas dari rumah hubungan tinggi yakni memiliki atap yang curam menjulang dengan bahan kayu ulin, fondasi tiang yang tinggi, tangganya yang di depan, ukuran yang berlapis, dan juga terdapat ukiran-ukiran tradisional. Nah, pada rumah hubungan tinggi ini memiliki makna filosofis, yaitu yang pertama, tinggi atap melambangkan penghormatan kepada Tuhan dan nilai religius masyarakat Banjar. Ruang bertingkat menggambarkan tingkat sosial dan aturan sopan santun dalam masyarakat Banjar. Lalu yang terakhir, maknanya yaitu letak yang dekat sungai menunjukkan identitas Banjar sebagai masyarakat sungai ataupun masyarakat perhatian. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar dua suku yang ada. Dan tentunya tidak hanya dua suku itu saja yang berada di Pulau Kalimantan nih. Namun juga kita memiliki salah satu suku lainnya seperti suku Tidung, yakni suku asli yang tanah asalnya berasal di bagian utara Pulau Kalimantan atau Kalimantan Utara dan juga Sabah, Malaysia. Secara historis, suku Tidung pernah memiliki kerajaan sendiri yang disebut sebagai Kerajaan Tidung. Namun, kerajaan ini punah karena politik adu domba oleh Belanda. Suku Tidung umumnya beragama Islam dan menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dayak. Sebagian besar kehidupan sosial budaya masih dipengaruhi oleh hukum dan adat yang berlaku kental. Yang selanjutnya di sini kita memiliki salah satu kebudayaan yang ada di suku Tidung nih teman-teman, yakni Irau Tengkayu.
Festival Irau Tengkayu adalah perayaan adat suku Tidung di Tarakan, Kalimantan Utara yang berpusat pada ritual melarungkan sesaji bernama pakat ke laut menggunakan perahu hijau hias khusus yang disebut Padau Tujuh Dulung. Sesaji ini diletakkan di sebuah rumah kecil di tengah perahu yang disebut meligai, dan ritual ini melambangkan rasa syukur kepada leluhur dan alam atas hasil laut, sekaligus memperkuat hubungan spiritual serta identitas budaya masyarakat Tidung. Festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti parade perahu hias, musik, dan tarian tradisional yang mempererat ikatan sosial dan menarik pengunjung lokal maupun mancanegara sebagai bentuk pelestarian budaya yang penuh makna. Yang selanjutnya di sini kita juga memiliki kebudayaan lainnya oleh suku Tidung seperti halnya pakaian adat berupa sinah beranti dan antakusuma untuk perempuan merupakan pakaian pengantin khas suku Tidung yang menjadi simbol penting budaya, spiritual, dan nilai kehidupan dalam proses pernikahan suku Tidung. Yang kedua adalah rumah adat berupa rumah baloi sebagai rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin kokoh dan dibangun menghadap ke utara dengan pintu utama menghadap ke selatan. Serta yang terakhir yakni pupuran, yakni tradisi suku Tidung sebelum pernikahan, di mana kedua mempelai dilumuri bedak khusus yang diracik oleh keluarga sebagai simbol syukur dan meminta berkah. Oke, selain suku Tidung nih teman-teman, kita juga ada suku Kutai yang berada di Kalimantan Timur sebagai kaitan eratnya dengan sejarah kerajaan Kutai atau kerajaan Kutai Martadipura dan Kesultanan Kutai Kertanegara yang menjadikannya sebagai salah satu suku bangsa tertua di Kalimantan. Mendiami wilayah di sepanjang Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya khususnya di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Agama Islam menjadi faktor utama pembeda identitas sosial religius, secara umum penduduk asli yang memeluk Islam cenderung menyebut dirinya sebagai suku Kutai, kadang disebut juga sebagai Halok. Sementara yang mempertahankan kepercayaan asli atau memeluk Kristen digolongkan sebagai suku Dayak. Oke, yang selanjutnya di sini kerajaan Kutai yang awalnya dikenal sebagai kerajaan Kutai Martadipura yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berpusat di Muara Kaman sekitar abad keempat Masehi. Kutai Kertanegara yang kemudian berstatus sebagai Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura tetap berlanjut hingga kini. Kesultanan tersebut pada tahun 1999 dihidupkan kembali sebagai lembaga adat dan budaya yang sekaligus menjadi identitas penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Bahasa asli yang dituturkan oleh suku Kutai adalah bahasa Kutai. Bahasa ini merupakan salah satu dialek yang tergolong dalam rumpun bahasa Melayu yang berkembang di Kalimantan Timur. Bahasa ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Kutai Kertanegara dan digunakan pula sebagai alat komunikasi di sepanjang alur Sungai Mahakam dan wilayah bekasnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjutkan pula pada budaya yang ada di suku Kutai, yakni budaya suku Kutai antara lain tari Jepen, sebagai tari pergaulan khas Melayu, dan gong atau kelentengan, serta ritual adat seperti bekenjong atau upacara pengobatan tradisional, dan juga erau atau festival adat tahunan yang merupakan warisan kesultanan nih. Nah, yang selanjutnya di sini kita juga memiliki beberapa kebudayaan lainnya seperti tari Jepen yang berfungsi sebagai tarian hiburan yang ditampilkan dalam acara penobatan raja-raja pada masa Kesultanan Kutai Kertanegara. Fungsi utama gong kelentangan adalah sebagai musik pengiring wajib dalam upacara adat penyembuhan atau ritual tolak bala. Kemudian kita juga memiliki upacara pengobatan bekanjong yang dilakukan untuk pengobatan memohon kesembuhan orang yang sakit serta memohon ketentraman. Serta seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya juga yakni erau yang merupakan upacara adat yang diadakan untuk pengobatan atau penobatan raja atau pemberian gelar kehormatan bagi tokoh masyarakat yang berjasa. Oke, yang selanjutnya pula kita di sini memiliki berbagai macam jenis makanan dan juga pakaian adat suku Kutai yakni baju takwo dan baju kustim serta seperti yang telah dilihat pada PPT yakni makanan khas suku Kutai seperti halnya nasi bukepor, genceruan, sayur gangan asam dan juga sambal raja. Oke, teman-teman. Tadi kita telah mengenal mengenai suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung, serta suku-suku ataupun hal lainnya tentang
Pulau Kalimantan beserta ekoregionnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya peran ekoregion di sini sebagai kerangka kerja dalam pelestarian keanekaragamannya itu sangat khas. Misalnya, kawasan hutan hujan tropis pegunungan yang menjadi habitat orang utan dan macan dahak tidak bisa disamakan pengelolaannya dengan dataran gambut yang rawan kebakaran. Oleh karena itu, ekoregion membantu menentukan zona konservasi, rehabilitasi, hingga zona pemanfaatan, sehingga aktivitas manusia seperti pertanian, kehutanan, dan pertambangan dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem. Pengelolaan ekoregion lainnya seperti dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpadu menentukan sesuai dengan karakteristik alam dan budaya di setiap wilayahnya. Kemudian halnya teman-teman dalam aspek lingkungan, ekoregion juga menjadi dasar dalam pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di Kalimantan. Dengan sebutan 38 dan DAS dan juga 14 sistem wilayah sungai yang ada, menjadikan wilayah Kalimantan ini menjadi dikelola yang diwujudkan melalui kolaborasi multi pihak termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat adat yang menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, pengelolaan ekoregion di Kalimantan adalah sebagai pendekatan strategis yang menyelaraskan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, konservasi air, serta pemberdayaan masyarakat lokal dan adat. Hal ini pula dirumuskan dan dijalankan oleh berbagai lembaga, termasuk Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan atau P3E, yang secara aktif melakukan koordinasi, pengawasan, dan kolaborasi untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan ini. Oke, baik. Dari tiga ekoregion yang tadi sudah dibahas, lalu terdapat keragaman budaya suku-suku yang terdapat di Pulau Kalimantan sendiri, dapat terdapat kesimpulannya seperti ini. Ekoregion Kalimantan merupakan wilayah dengan karakter biofisik dan budaya yang sangat beragam, mulai dari pegunungan meratus, dataran aksial, hutan hujan tropis, hingga ekosistem pesisir dan tawa gambut. Nah, keberagaman tersebut tidak hanya membentuk kekayaan ekologis, tapi juga melahirkan pattern budaya lokal seperti Dayak, Melayu, Bajar, Kutai, dan Tidung yang beradaptasi secara unik dengan lingkungannya. Nah, pendekatan ekoregion tadi menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial budaya, dan juga pengembangan ekonomi. Dengan pemahaman yang tepat dan pengelolaan bertanggung, Kalimantan ini dapat terus menjadi pusat keanekaragaman hayati dan budaya, sekaligus menjadi contoh penerapan pembangunan berkelanjutan yang menghargai karakter ekologi setiap wilayah. Baik. Oke. Nah, itu tadi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kita pakai untuk sumber dari PowerPoint. Oke, nah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas ekoregion dan lain-lainnya, maka saya dan Anissa Chandra Kirana sebagai teman saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.